Iya, Kak, aku tuh mau sebenarnya pengennya tuh perbanyak si deret angka. Deret Terus angka. yang logika, yang penelaran, penelaran analitis gitu. Oh, Kira-kira penarikan ada kesimpulan. cara-cara bukan. Jadi kayak misalnya yang duduk melingkar, terus kayak Oh, itu. rute-rute yang dipilih tercepat, yang kayak gitu sih. Oh, iya, iya. Oke, coba saya carikan ya. Boleh. Hmm, wait. Sebenarnya kurang lebih yang kemarin dari Skill Academy itu sudah merangkum banget sih materi yang akan Mm-mm. TU-nya. Cuman kayaknya mungkin karena cepet kali kayak, jadi kayak Tepat waktu ya. TU-nya tuh, jadi kayak si soal Kurang. teh aku kurang ngerasa soalnya kurang. Cuman kalau materinya sih emang bagus gitu. Jadi kayak tahu secara general. Cuma latihan soalnya karena berhubung banyak orang, jadi kalau mau nanya kan nggak enak ya. Betul. Kayak malu, malu pisah. Kalau banyak teh asa bego. Oke, kita akan bahas file yang dari Kak Yunus dulu. Boleh. Ya. Barisan, ada masalah? Barisan maksudnya deret. Deret Oh, angka itu. boleh sih tuh si Inga mau tahu. Enggak sih, sebenarnya cuma Oke. butuh perbanyak soal aja. Ya, oke, oke, oke. Sama kira-kira tuh bakal ada nggak sih Kak soal-soal yang kayak apa namanya mereka bertemu di jam berapa gitu. Kayak misalnya lagi dalam perjalanan terus kayak misalnya A berangkat jam sekian, B berangkat jam sekian, terus mereka akan ketemu di jam berapa itu tuh kira-kira ada nggak sih di Untuk soal seperti itu kan tingkatannya lebih tinggi ya. Jadi kalau Mhm. SKD itu, kalau yang seperti itu biasanya yang disebutkan Kak Inge itu soal-soal untuk biasanya kelulusan. Kelulusan Hmm, misalnya UN, kemudian yang kedua untuk oke. SNPT, masuk kampus itu. Dan yang ketiga biasanya Olimpiade. Jadi kalau SKD itu jauh di bawah sebenarnya. Di bawah dari, ya setara UN lah, setara UN, tapi di bawah SNPT maupun Olimpiade. Jauh sebenarnya. Oke. Hmm, Tampilan Kak Yunus apakah sudah muncul, teman-teman? Belum sih. belum. Oh, belum ya? Belum. Oke, bentar, bentar. Silakan download dulu Emang aja. si materi CPNS teh kayak matematika anak SMA sih SMP, cuman kan masalahnya kita SMP udah kayak 30 tahun yang lalu ya, nggak ada yang Hmm. ngapa. Itu udah lama banget anjir. Nggak bisa. Selain dari skill academy, teman-teman pernah ikut apa aja? Enggak sih. Hmm, aku aku sih beberapa kali TO Alfa Is sama Viracun. Oh, Alfais, ya. Iya. Makanya ada satu soal dari Alfa Is yang menurut aku sih agak sulit, Kak. Nanti boleh dibahas ya. Boleh, boleh. Nanti dikirimkan ke WA Kak Yunus ya. Kalau belum punya Oke. nomornya, boleh minta Kak Nana. Oke. Apakah sudah muncul? Udah. Sudah ya. Udah sih. eh jadi yang tadi saya siapkan itu adalah berupa deret atau barisan. Sebenarnya ini kan lebih tepatnya menamainya adalah barisan. Cuma dalam pergeseran makna itu, dalam SKD itu menjadi deret. Oke, nggak apa-apa. Nah, materi TU itu biasanya hal-hal 1 sampai 8 ini. Ada deret bilangan, kemampuan berhitung, perbandingan kuantitatif, soal cerita, verbal, hubungan makna atau analogi, penarikan kesimpulan, penalaran, dan figural. Nah, yang 1 sampai 4 itu melibatkan kemampuan analitis dan matematis, biasanya berupa hitung-hitungan angka-angka seperti itu. Dan melibatkan kemampuan matematis.
Kemudian yang 5-8 itu lebih kepada kemampuan bernalar sama berlogika. Sangat jarang dijumpai untuk yang 5-8 itu hitung-hitungan. Biasanya hanya persoalan-persoalan mengurutkan yang tidak melibatkan rumus-rumus matematika. Oke. Nah, di sini kita mulai dari deret ya. Deret bilangan atau biasanya kadang di bimbel lain itu menyebutnya angka. Jadi bilangan dan angka itu sebenarnya beda. Nah, di sini kita nggak usah membahas tentang istilah. Saya akan membagi deret itu menjadi 2 macam. Yang mana deret langsung dan deret tak langsung. Yang mana deret langsung itu polanya langsung bisa kita dapatkan. Karena apa? Cirinya itu karena perubahan yang terjadi. Itu terjadi secara teratur. Baik ketika naik maupun turunnya. Jadi dengan pola seperti itu, nanti perubahan polanya itu bisa mudah kita tebak atau bisa kita dapatkan. Kemudian, yang kedua, ada deret tak langsung. Cirinya, pola perubahan nilai terjadi secara acak atau tidak teratur. Bisa naik turun maupun sebaliknya. Nah, jika memenuhi ciri yang kedua ini, maka ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi dalam deret tersebut. Kemungkinan yang pertama itu adalah deretnya meloncat. Jadi polanya itu tidak bilangan 1 ke bilangan kedua, kemudian bilangan ketiga, tidak bisa saja 1 langsung ke 3 atau 1 langsung ke 4 seperti itu. Kemudian bisa juga bentuknya adalah deret bertingkat. Deret bertingkat. Jadi perubahan yang terjadi, perubahannya itu membentuk pola juga. Dan yang ketiga, itu adalah deret operasi campuran. Nah, nanti kita lihat satu persatu bentuknya itu seperti apa sih. Dan ini nanti bisa menambah referensi dari teman-teman semuanya. Nah, contoh deret langsung, itu biasanya hanya melibatkan 1 buah operasi saja. Operasi itu kan yang kita kenal dalam bilangan itu kan ada 4 ya. Ada 4 operasi, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, kalau deret langsung, itu perubahannya terjadi secara teratur. Kalau kita melihat dari ujung ke ujung, itu kan langsung naik terus ya ini ya. Dari bilangan 1, bilangan 2, 3, 4, 5, dan 6, dan seterusnya. Itu terjadi kenaikan secara teratur. Nah, ini nanti langsung bisa kita cari polanya, yaitu dengan menghubungkan bilangan 1 ke bilangan kedua, kemudian bilangan ketiga, dan seterusnya. Nah, yang contoh pertama ini adalah operasi penjumlahan. Jadi dari 11 ke 15 itu bertambah berapa? Bertambah 4. Kemudian kita lihat 15 ke 19 ini juga bertambah 4. Dan seterusnya. Ini akan terjadi penambahan yang sama. Karena ini deretnya teratur, deret langsung. Maka tanpa harus kita perhatikan di bagian tengah, kita langsung cari bagian yang akhir saja. Langsung kita tambah 4, hasilnya adalah 35. Begitu pula untuk operasi pengurangan, operasi perkalian, dan operasi pembagian. Ini nggak usah saya jelaskan secara rinci, nanti biar tanya jawabnya lebih banyak kita aja. Kemudian kan di sini, nah ini penurunannya terjadi secara teratur, nanti bisa dicek saja. Kemudian operasi perkalian ini naiknya juga secara teratur. Nah, ini perkaliannya terhadap apa? Ini terhadap 2. Ini juga terjadi perkalian 2 dan seterusnya. Pembagian pun sama seperti ini. Jadi tidak ada loncatan-loncatan. Sebentar, apakah ada masalah dari suara saya atau tampilan dari layarnya? Boleh teman-teman komen? Enggak sih, aman. Enggak ya? Aman ya? Kemudian, nah ini adalah antara, ini contoh-contoh dari deret langsung, yang langsung bisa kita ketahui polanya. Karena perubahannya terjadi secara teratur. Nah, kalau deret tak langsung, itu nanti akan ada beberapa macam. Contohnya ini, saya mempunyai 13, 18, 16, 24. Di sini, kita melihat bilangan 1 ke bilangan 2, itu kan terjadi kenaikan ya, atau terjadi penjumlahan, atau penambahan. Nah, yang dari 2 ke 3, ini kan turun ya. Dari naik, turun, kemudian naik lagi, kemudian turun lagi. Nah, kalau seperti ini, nanti bisa kita pastikan bahwa deret seperti ini adalah deret meloncat. Loncatannya berapa? Loncatannya 1 bilangan. Maka kalau kita hubungkan nanti, di sini saya hapus, loncatannya adalah dari 13 ini ke bilangan terdekat dengan 13, yaitu si 16 ini. Kemudian 16 kemana? Terdekat dengan 16 yaitu 19, kemudian 22, dan seterusnya.
Kalau kita lihat 13 ke 16 itu kan bertambah 3 ya. Kemudian ini juga bertambah 3, ini juga bertambah 3, maka ke sini pun tanpa harus kita melihat pola yang ada di deret satunya, yaitu pasangan bilangan-bilangan yang ada yang kita loncati tadi. Kita langsung ke plus 3 gitu aja. 30 ditambah 3, 22 ditambah 3 itu adalah 25. Kemudian loncatan bukan hanya terjadi pada satu bilangan, bisa saja nanti meloncatnya itu adalah dua bilangan. Di sini kita melihat contohnya yang kedua. 2 ke 5 naik, oke. 5 ke 56 naiknya kejauhan. 56 ke 6 turunnya juga kejauhan. Maka dari sini kita bisa pastikan nanti kita pasang-pasangkan dengan bilangan-bilangan terdekatnya. Kita boleh coba-coba. Oh, bilangan terdekat 5 ke 6. Terdekatnya dulu. Kemudian 6 ke 51, kan nggak nyambung ya. Nah, kita cari pola lain. Nah, saya pakai warna berbeda, biar nanti bisa teman-teman pahami. Coba 2 dengan 6, masih dekat ya. 6 ke 10, dekat juga. Nah, sekarang coba kita cari polanya. 2 ke 6 itu kan bertambah 4. 6 ke 10 juga bertambah 4. Yang diloncati ada dua bilangan. Maka ke sini nanti, oh berarti ini yang diloncati ya. Maka nanti untuk mencari bagian sini, maka kita gunakan loncatan yang sama. Loncatannya adalah 2. Maka dari kotak ini kita ke 51. 51 ini saya hapus. 56. 56 ke 51 kita kurangi dengan 5. Maka ini nanti juga kita kurangi dengan 5. Hasilnya adalah 46. Penjelasan saya, apakah terlalu cepat atau bisa teman-teman tangkap? Boleh komen. Lanjut aja Kak, aman. Lanjut ya. Oke. Kemudian ada pola bertingkat yang berikutnya, yaitu 5, 11, 19, 29, 41, 55, 71. Oke, semuanya naik. Tapi kenaikannya ini berbeda. Ini bertambah 6, ini bertambah berapa? Bertambah 8, ini bertambah berapa? Bertambah 10. Perubahannya berbeda. Nah, ternyata perubahannya ini juga membentuk pola, yang mana setiap perubahannya ini bertambah 2, ini juga bertambah 2, dan seterusnya. Maka ini nanti kita urutkan dulu satu persatu. Ini nanti 29 ke 41, itu nanti bertambah berapa itu? 29 ditambah, 29 menuju 41, itu kan bertambah 12 ya? 12. Kemudian ini ke sini bertambah 14. Ini ke sini bertambah 16. Maka selanjutnya bisa kita tebak. Ini kan naik 22 bertambah 18. 71 ditambah 18. Hasilnya adalah 89. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya. Nah, ini nanti bukan hanya terbatas 4 ini aja. Nah, bertingkatnya itu juga bisa bertingkat 3. Kalau ini tadi bertingkat 2. Jadi perubahan yang terjadi pada pola pertama itu terjadi pola. Polanya terjadi secara konstan. Tingkat keduanya. Nah, sekarang untuk yang tingkat ketiga, konstan itu terjadi ketika polanya itu berubah di tingkatan yang ketiga. Contoh. 720 ini bertambah 13. Ini ke sini bertambah berapa nih? 22 ya. 22. Ini ke sini bertambah belakangnya 3, 33 dan seterusnya. Coba kita lihat, kita tarik dari 13 ke 22. 13 ke 22. Itu kan bertambah 9. Kemudian ini bertambah berapa? Ini bertambah 11. Nah, di sini belum terjadi perubahan yang konstan. Ini masih bertambah 9, yang di sini masih bertambah 11. Maka kita cari pola berikutnya. 75 ke 121. 121 dikurangi dengan 75. 11 dikurangi 5 itu adalah 6. Ini 11 dikurangi 7 itu adalah 4. 46. Ya, seperti ini. Maka 33 ke 46 itu bertambah 13. 13. Nah, polanya tambah 2 ya. Nah, di sini baru kita kelihatan bahwa ini bertambah 2, dan seterusnya. Nah, ini nanti tinggal kita urutkan satu per satu. Ini nanti bertambah 2. Untuk mencari sini nanti, kita cari dulu yang paling bawah, kita tambah 2 dulu, baru ketemu sini. Baru kita tambahkan ke sini,
baru nanti kita tambahkan ke bagian sini. Oke, seperti itu gambarannya. Nggak usah kita jelaskan secara rinci ya. Nah, berikutnya, bukan hanya terbatas ini saja untuk deret tak langsung. Deret tak langsung ada bentuk lainnya, yaitu bisa operasi pangkat 2 yang terjadi di sini. 1 itu adalah 1 pangkat 2. 9 itu adalah 3. Wait, sebentar. 1, Ini 3 pangkat 3 2. pangkat 2 ya. Ini 4 pangkat 2. Ini harusnya 2 dulu nih. Harusnya 2 nggak sih? Ya, 2. Iya, betul. Ini adalah 4. Jadi 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat, 6 kuadrat, 7 kuadrat, 8 kuadrat. Ini adalah 9 kuadrat, 81. Bisa juga operasi pangkat 3 seperti ini. Ini 1 pangkat 3, 2 pangkat 3. Maka bisa kita urutkan saja 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk bagian sini nanti tinggal kita pangkatkan 3 dari nilai 8-nya itu. Kemudian, yang berikutnya, ada deret Fibonacci. Deret Fibonacci itu bagaimana? Jadi, bilangan sebelumnya, bilangan setelahnya, itu didapatkan dari penjumlahan 2 bilangan sebelumnya. 6 itu didapatkan dari 2 plus 4. 10 itu didapatkan dari 2 bilangan sebelumnya, yaitu 4 dan 6. Kemudian 16 didapatkan dari 2 bilangan sebelumnya. Kemudian dan seterusnya, maka dari sini bisa kita simpulkan bahwa untuk jawabannya didapatkan dari 42 ditambah 68. 0, simpan 1, kemudian hasilnya adalah 110. Betul. Kemudian, ada deret bilangan segitiga. Nah, deret bilangan segitiga ini nanti akan mirip dengan, apa ya? Kita lihat polanya. Misalkan, 1, 3, 6, 10, 15. Jadi bilangan segitiga itu kita memiliki, tahu ya polanya ya. Jadi 1, kemudian 3 itu dari seperti ini. Kemudian 6 itu dari mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti ini. Kemudian 10 didapatkan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka polanya itu kan sebenarnya kita menambah di bagian bawahnya agar menjadi segitiga. Maka untuk bagian di sini, 15 itu kan didapatkan dari 1, 2, 3, 4, 5. Yang terakhir berarti kita tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tambah 6. Maka hasilnya adalah 21. Nah, itu deret apaan? Kayak aku baru lihat deh. Aneh ya? Ini baru ya? Emang ini bisa dihitung manual ya? Kalau dihitung manual nggak bisa emang. Kan kita mana tahu Kak itu deret bilangan segitiga. Sebenarnya bisa nggak sih Kak? 1 ke 3 kan 2, 3 ke 6, 3, 6 ke 10, 4, 2, 3, 4, 5, 6. Itu 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Boleh. Masih? Sama aja ya, hasilnya Sama tetap aja kan? 21 ya. Gak mungkin sih kepikiran tiba-tiba gambar segitiga. Oke. Nah, ini nanti untuk deret tak langsung masih banyak jenisnya ya. Nah, nanti kita coba lihat di contoh-contoh soal kita. Perlu nggak ini disampaikan? Nanti daripada untuk soal-soal yang kalian tanyakan nanti habis waktunya. Perlu nggak kira-kira? Udah sih, kalau deret mah huruf mah aku X-nya kayaknya sebelum ujian ditulis aja deh abjadnya biar mendingan ngitung pakai angka aja kan Betul, betul. daripada Sebagaimana tips saya di Skill Academy itu ya. Udah sih, sok cobain soal aja atau sok cobain. Oh, coba. Oke, boleh. Saya carikan ya. Oke, yang pertama ini dulu aja. Coba dihitung aja ya, aku tuh suka lama ngitungnya. Oh, ya. Kita lihat jenisnya dulu ya. Kita lihat jenisnya. Ini kan naik semuanya, naik secara beratur. Jumlah ya? Ya. Jumlah dengan 5. Jumlah dengan berapa nih? 8 ke 14. 6 ya. 7, 8, 7, 9, 8, 9, 10. 10. Berarti 48 ya? Heeh. 48. Kita lihat, nggak ada, jawabannya langsung. Ya. Oke. Lanjut. Coba tulis dulu. 1, 3, Kelipatan angka ganjil kah? ganjil. 1, 3, 5, 7, 7, 9, 9, berarti 11, 88. 88. Ya.
yang C. Iya. Oke, masih mudah ya. Ya. Aku tuh gak ribet yang kalau udah minus-minusan sama per-peran gitu. Peran ya benar. Nah, Oh, yang terus itu. suka ada hex itu Koma. kan, Kak. Apa sih namanya? Angka-angka ajaib yang kalau per-peran misalnya 3/4 sama dengan 0,75. Terus Oh, itu. 5/8 sama dengan berapa? Itu tuh harus dihafal gak sih 5/8. sebenarnya? Itu katanya Nggak harus harus. dihafal ya katanya. Iya, harus Iya dihafal ya? Kak, kata TikTok hafalin. Nggak harus dihafalin. Harus. Contoh, 3/4 ya. 3/4 kan 0,75 ya? 0,75. Dapatnya dari mana sih itu? Jadi kalau saya tanya dulu ya. Kalau 3/10 itu berapa desimalnya? 0,3. 0,3 ya. Ya. Kalau 14/100, 0,14. 0,14. Nah, untuk menjadikan desimal dari pecahan biasa, itu bisa kita membuat dari per 10, per 100, per 1000, dan sebagainya. Nah, contohnya seperti ini, 3/4. Itu kalau kita mau jadikan 10 kan nggak bisa yang bawah. Kita jadikan 100. Caranya gimana? 4 itu dikalikan dengan 25 ya, betul ya? Kali 25. Maka yang atas itu menjadi 75, yang bawah itu menjadi 100. 0,75. Dari situ asalnya. Contoh tadi 5/8. Nah, 5/8. Jadikan berapa? 10 nggak bisa. Jadikan 100 bisa. Caranya diapakan? Kalikan dengan 12,5. Awalnya gini. 100 dibagi 2. Itu kan 50. 50. 100 dibagi 4, 25. 100 dibagi 8, 12,5. 5,5. Nah, maka 100 itu bisa didapatkan dari 12,5 kalikan 8. Maka yang atas dikalikan 12,5 juga. Yang bawah itu 100, yang atas berapa itu? 6,25. 2,5. Kalau seperti ini bisa mengubah ke desimal nggak? Bisa 0. 0,625. 0,625. Betul. Ada pertanyaan untuk mengubah itu tadi? Oke, yang penting dijadiin 100 dulu ya. Kita jadiin 100 dulu ya. Ya, bisa 10, bisa 100, atau bisa 1000. Oke, saya berikan contoh. Apa ya? Latihan buat kalian. 7/5. 0,14. 0,14. Kita lihat ya. Jadikan 10 ya. Iya. 14/10 ya. Ini bukan 0,14 tapi 1,4. 1,4. Oke. Oke. Oh. Oke. Kita lanjutkan ke deret kita. Deret kita bagian ini. 1, 2, 4, 8, 16. Ini bisa kita dapatkan dari perkalian 2. Mudah aja. Kali 2, kali 2, kali 2, kali 2. Maka ini adalah 32. Ini adalah 64. Ya, yang E. Lanjut. Kalau deretnya itu gimana ya, Kak? Kalau misalnya deretnya bener sih yang pecahan gitu. Kita tahu dia lebih gede sama lebih kecil ngitung depannya gimana sih? Aku teh nggak bisa. Misal deretnya tuh kadang-kadang pecahan gitu loh bentuknya. Kalian punya contohnya nggak? Biar Kak Yunus Ya. punya gambaran. Nggak ada sih. Atau di file itu ada? Aku pernah. Di file itu nggak ada sih, itu lebih kayak kemampuan berhitung yang butuh hex cepet. Gitu loh, Kak. Untuk membandingkan besarnya bilangan, ini kan namanya bilangan bulat ya, bilangan bulat dengan pecahan, itu nanti bisa kita samakan dari bentuknya. Contohnya, 3 dengan 9/4. 3 dengan 9/4. Caranya gimana? Di sini ada 9, ini per 4. 3 itu kan 3/1 ya. 3/1. Boleh samakan bagian atasnya atau boleh samakan bagian bawahnya. Kalau kita samakan bagian atasnya, berarti kita kalikan atasnya 3, bawahnya kalikan 3. Betul ya? 9/3. Yang di sini 9/4. Per itu artinya bagi. Betul? Nah, 9 yang dibagi 3 dengan 9 yang dibagi 4, besaran mana? 9/3. 9/3.
Ini cara pertama ya, cara pertama. Cara kedua, samakan bagian bawahnya. Oh iya, Kalau kalau tadi 3/1, 9/4, jadikan sama-sama 4. Maka ini kalikan 4, maka yang atas kalikan 4. 12/4, 9/4. Besaran mana 12 yang dibagi 4 dengan 9 yang dibagi 4? Besaran 12 Heeh. dibagi 4. Ini ya, coba kayak gini. Kak Zunus coba tulis. 1/3, 1/3, 7/6, 7/6, 2, 2, 17/6. 11/6. 17/6. Ya. Nah, udah selanjutnya Oh, titik-titik. cuma gini aja. Kita samain aja berarti penyebutnya ya kalau gitu mah ya biar gampang ya. Betul, betul. Oh, Mudahnya jadikan berapa? 6 ya ini ya. iya, kali Jadikan 6. 2 berarti. Berarti 2/6. 2/6. 7/6. Ini 2/1 ya. 2/1. Berarti 12/6. Per 6. Oh iya iya iya. 17/6. Berarti Kita makin. lihat pola bagian atasnya. Tambah 5, tambah 5, tambah 5. Oh iya iya iya. 22/. Oh iya siap siap siap. Oke. Oke. Oh iya ya, udah skip. Ya udah yang lain. Oke. Ini perlu nggak ya ini ya? Yang Ini ini 2, coba ya. 3. Nggak usah ini. Bentar. Perlu sih ini. Nah, 5, 7, 10, 12, 5. Seling 2, seling Naik 3. 2. Oh. Seling ya. Meloncat ya. Oke. Nah. Berarti nanti bertambah 5. 7, 17. Ya. Lanjut. Yuk. Selingnya gimana? Ntar ya. Hitung dulu. 4, 9, 3. Oh, 90. 90. 90. 4, 3, 88 kurang 3, 85. 85. Ya. Yang B. Yang B. Oke. Sekarang. Ini cukup lain ini. Cukup lain. 5, 6, 5, 6. 7, 8. 5, 6 lagi nggak sih? Enggak. Bentar. Tar. 5, 6. 5, 6. Ya nggak sih? 56. Nanti nextnya 10, 11, 12. Oke, kita urutkan ya. 56, 567, 5678, 5678, 9. Berarti ini 5. 6. Enggak. 7, 8, 9, 10, 11. Ya. Oke. Lanjut. 11, 12, 13, 99, 100. 101 D, Dodol. Oke. Dari? Udahin ya. 99 Ini ya. itu sama. Oke. 9, 100, 101. Ya, yang D langsung. Lanjut. 9, bentar. Ada 9-nya, berarti antara B sama D. Ya nggak sih? Bentar. 9. C. C. Ya Allah. Oke. Yang 9 kita hilangkan aja. Yang 9-nya itu jadi yang 9 keluar terus kita hilangkan. Jadi yang kita cari adalah bagian ini aja. Berarti ini jadinya 0 ya. Kita lihat yang 0 bukan antara 9 dan sini. Ini harusnya pasti 9. C. Lanjut lagi. Oh, sekarang ini huruf ya. Huruf. Huruf. Ada cara lain nggak sih, Kak, selain dihitung lagi harus dihafal ya? Selain ditulis lagi maksudnya. Oh, mau tidak mau caranya harus seperti itu itu ya. sih untuk huruf. Daripada kita konversi satu-satu.
Iya benar. R. RU. RU. Enggak. Oke. Naiknya berapa? C ke F. C, C ke F2. D, E, F. D, E, F. 3 ya? 3 berarti ya. 3. Tambah G, 3. H, I. 3. I. Habis itu JKL. 3 juga. MNO. Kemudian PQR. PQR. Berarti Iya. R. Ya. Jadi R itu adalah yang B. Ya. Ya Allah. 4. 18 ke 23 itu 6 ya. 15. 15. Enggak dong. Hmm. 23 ke 18 itu I 22. 23. 4, 16, 17, 18 plus 2. 14. Enggak. L nggak sih? 14. Salah ya? Ini gimana sih? 14? 9 ya. 18 ke 23 aja. 23 kurang 18. 8. Oh, ya. 5. Harusnya 9 tambah 5. Tapi Ini 5 ya. ya, Ini 5. iya. Coba ini kita tambah 5. 9 ditambah 5, 14 ya. 11 Nah, ya. tapi 14 ke Ke 18. iya. Nggak membentuk pola ya. Iya, benar-benar. Oke. Yang sudah punya catatan huruf dan urutannya. H itu berapa? Itu Eh, 8. 8. Oh. K, K itu 11. 11. P, 16 nggak sih? Iya, 16. P, 22. 22. Oh, itu plus 1. Ini plus 1. Oh, Kemudian, 3. ini ke sini. 2, 2, 2. 2. 2. 11, 12, 13, berarti 13. Oh, Jawaban. ini. Bentar, bentar. Bentar. Ini plus 2 ya. Plus Oh, 2. Kemudian ini belum tahu ya. Heeh. Kemudian ini belum tahu. 18. Ini. 2. Ini tadi berapa P tadi? 16. 16. Bertambah 2. Ini bertambah 4. Iya, tambah 4 ya. Tambah 4. Terakhir Plus 1. tambah 1. Coba kita lihat polanya. 1, 2. Ini ada 2, 4, 4, 1. 1. Berarti 4 nggak sih? Harusnya 15 nggak sih, Kang? Harusnya ya. Jadi bertambahnya adalah bertambah 4. 4. 15. Kita lihat ya polanya. 1, 2, 4. Hmm. Ini bertambah 1 ya. Tambah 1, 1, 2, 2, 4, 4, 1. 1. Ya. Sip. Ya. Satu lagi. Oke. Oh, habis ternyata. Sudah habis. Deret kita sudah habis. Ya. Kak, kemampuan berhitung yang aku coba play dulu sebelum yang Inge udah ngirimin sih yang dia mau tanyain. Inge Oke. yang logika itu loh yang duduk melingkar gitu. Boleh. Kak Yunus bukakan dulu ya. Aku sebenarnya kalau ngitung komanya sederhana tuh bisa, cuman kadang-kadang aku cocokologi gitu loh, aku buletin aja biar nggak pusing. Terus nanti dari abjad itu aku pilih aja dari A B C D E, aku hitung kancing yang mirip-mirip gitu. Udah deh, dilihat dulu. Oh, Di file pertemuan berapa? yang ke kayaknya yang kedua deh. Yang ketiga. Pokoknya aku ngirim 2 tuh yang terakhir. Yang terakhir ya. Hmm. Yang aku kirim. Nah, yang mana ya? Nah, itu kalau nggak salah yang ketiga. Nah, itu. Pertemuan 3. Oke. Hmm. Sama ada soal cerita juga sih yang mau aku tanyain. Yang ngitung Boleh. yang itu. Coba di play. Yang bawah aja deh, yang setelah setelah ini silogisme. Nah, stop. Nah, tuh yang gini-gini lah.
nih kayak misalnya, nah ini ya maksudnya deret yang ada minusnya gini nggak sih? Iya, iya. Nah ini mah Nomor yang pakai rumus 15. Tambah Kak. 6 ya, tambah 6 ya berarti itu mah. Eh, Ini tapi kok panjang tiba-tiba tuh, jadi dari 13 itu 217? ada beberapa yang harus ditambahin lagi. Terus terakhirnya tuh 217. Iya nggak sih Kak? Jadi ini memang harus pakai rumus yang pakai N bla 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 yang gitulah yang kayak zaman SMA gitu. Oke, kita lihat polanya dulu ya. Hmm. Kita lihat polanya dulu. Ini betul min 5 bagian sini. Mm-mm. Min 5. Oh ya. Ya kan? Plus Min 6 5 kan? ke 1. Perubahannya kita lihat berapa? 6 nggak sih? 4, 3, Bertambah 6. Ini juga bertambah 6. 6. Bertambah 6 semua ya. Nah, kalau seperti ini, kita bisa, ini namanya deret aritmatika. Aritmatika. Perubahannya terjadi secara konstan ya, maksudnya sama terus. Ada cara cepatnya, yang mana? Nah, deret itu kita tulis sebagai Sn. Kita tuliskan sebagai setengah, kemudian N itu banyaknya angka yang ada di sini nanti, dikalikan dengan bilangan pertamanya, kita anggap sebagai U1, ditambah dengan UN, atau angka terakhirnya. Angka terakhirnya. Nah, kemudian kita belum tahu min 5, 1, 7, 13, sampai 217 itu ada berapa angka nanti yang kita jumlahkan. Cara mencarinya gimana? Cara mencarinya adalah seperti ini. Kita cari yang paling ujung dulu. Paling ujung ini kita namakan sebagai UN, suku ujung. Kemudian yang paling pertama kita namakan sebagai U1, angka pertama. Nah, N itu bisa kita dapatkan dari sini. N itu bisa kita dapatkan dari UN, U1 plus N-1B. Oke, nah, Yunus jelaskan satu-satu. UN itu adalah suku terakhirnya, U1 itu adalah angka pertamanya, ini angka terakhir, ini angka pertama, N itu adalah banyaknya bilangan yang dijumlahkan, 1 ya bilangan 1, B itu adalah perubahan yang terjadi. Ya. Nah, B-nya perubahan yang terjadi itu adalah 6. Betul. Kemudian tinggal kita masukkan nilainya ke dalam sini. UN kan ada, U1 ada, N mau kita cari, B sudah ada. Bisa nggak kalian mencari N-nya? Bisa. Ya, silahkan dicoba. SUNT angka terakhir ya? Ya, UN itu angka terakhirnya. Tiga delapan gitu? Ada berapa? 38 gitu N-nya? N-nya 3. Bentar. Berapa? Coba. Berapa? Nana? 38 bukan? Coba Kak Jun. 8. 38 bukan sih? 38. Kita coba masukkan ya. N-nya adalah 217. Sama dengan min 5, betul? Plus Tambah N-1. 1 kali 6. 6. Ini kita pindah menjadi 217 ditambah 5 ya. 222. Kemudian ini adalah perkaliannya. 6N min 6. Pindahin lagi Min 6. 6-nya pindahkan menjadi plus ya. Ya. 228. Ini adalah 6N.
bagi 6. Ya, N-nya adalah 228 dibagi dengan 6. 22 dibagi 6 itu dapatnya 3 ya. 3. 3 ini 38. adalah 18. 48 dibagi 6 itu hasilnya adalah 8. 8. Ya. Jadi N-nya adalah 38. Sekarang teman-teman bisa mencari ini. SN atau jumlah semua bilangannya dengan rumus setengah N kalikan U1 plus UN. Satunya yang 1,7. 19. Dua tiga satu. Terus 2, 3, 1. Oke, Kak Yunus cocokkan dengan hitungan Kak Yunus. Hmm. Ini masih kok kayak ada yang salah ya? Ada nggak di sini jawabannya? Nggak ada. Nggak ada. Oh. Soalnya di mana? Oke. Kak Yunus dapatkan hasilnya adalah 4028. 4028 yang D. Kita coba masukkan ya nilainya ya. D apa D? Oh, maaf. Oh ya betul yang B. 4028. Ya. 28. Kak Inga sama hitungannya? Enggak, aku mau caranya aja gimana deh. Kak. Oke. Kita masukkan ya nilainya ya. Setengah. N-nya tadi ketemu 38 ya. 38. 38. Kemudian kita kalikan dengan yang pertama ditambahkan dengan yang terakhir. Itu kan 212. Betul? Ya. Ya. Oh iya, ada salah hitung. 38 dikalikan setengah atau bisa membacanya setengahnya 38. Itu kan 19. 16 ya, 16 kali 19. itu. Oh iya. 212. Dah, gitu aja. Salah hitung. Oh ya, oke. Tinggal ngitung hasilnya adalah 4028 yang B. Oke. Nomor berapa lagi? Coba ke bawah lagi deh. Ke bawah. Bentar. Ini yang kalau ngitung bentar coba yang koma-koma gitu loh. 18. Bentar. 18 tuh yang mana? Coba lihat. Lihat Kak atasan lagi. Nah ini aja deh coba nggak apa-apa. 18 ya. Oh, karena banyaknya kemarin Tiu kayak gini sih. Sudah aneh ya? Tahun lalu ikut ya? Nah, tapi TWK-nya nggak lulus. Susah banget TWK-nya. Ya. Oke. Kita lihat untuk yang 18. Jika X adalah 24,5% dari 3987 dan Y adalah 39,87 dari 2450, maka antara X dan Y besaran mana? Berarti X itu kan sebenarnya bisa kita nyatakan sebagai 24,5 per 100 ya. Dari 3987. 3987. Oke. 24,5 dikalikan 3987 dibagi dengan 100 nanti. Itu untuk yang X. Sekarang yang Z. Coba kita lihat. Yang Y itu adalah 39,87% ya per 100 dikalikan dengan 2450. Oke. Ada kesamaan nggak sih antara Ada. X dan Y? Ada ya. Angkanya sama ya. Ini 2450 di belakang, ini 24,5-nya di depan. Nah, kita samakan formatnya atau cara penulisannya biar nanti bisa kita bandingkan. Oke. Nah, bagian depan Kak Yunus kan boleh mengalihkan dengan 100 bagian atas. Kemudian yang bawah juga kita kalikan dengan 100. Boleh. Maka yang depan nanti menjadi 2450, betul?
Ya. Iya, Oke, betul, betul. Kali 100. dikalikan dengan 3987. Yang bawah kan tadi awalnya 100 dikalikan 100 Ya. berarti menjadi 10.000. Oh, ya, ya, ya. Oke. Kemudian ini pun sama. Kita kalikan yang atas itu dengan 100, yang bawah juga dengan 100. 3987, betul? Hmm. Ya. Kali 2450. Hmm. Pernya 10.000. 1000. Nah, Oh, yang atas ini dengan yang bawah ini sama nggak sih sebenarnya? iya. Sama ya. Iya. Maka X itu sama dengan Z. Kenapa terlihat mudah kamu yang mengerjakan? Apa gue ngitungnya manual? Jangan Iya, dihitung manual. jadi itu manual. Sebentar. Coba Ada apa kok? kasih kemampuan berhitung deh yang atas lagi, yang atas deh kayaknya yang banyak koma-koma. Karena aku ngitungnya manual, Kak. Makanya lama. Oke, bagian atas ya. Bentar. Kayak misalkan ini deh. Yang bentar. Nih 13 apaan? 13. Coba ini bahas itu cepat aja. Oke, berapakah akar pangkat 3 dari 50653? Kalau kita coba satu-satu kan lama ya. Kita lihat polanya aja. Kalau 1 pangkat 3, bilangan yang muncul di akhir itu kan 1 ya. Kalau 2 pangkat 3, bilangan yang muncul 8 ya. 8. 3 pangkat 3, 27 ya. 7. Bilangan yang muncul paling belakang itu kan 7 ya. 7. 4 pangkat 3, mulai berpikir ya. 8. Enggak. 6 kali 4. 4. 4 kali 4, 16. Iya. Kalikan 4. 4, 64, maka yang terakhir adalah 4. 5 pangkat 3, 5. 5. Kemudian 6 pangkat 3, 3, 6, 6. 8. 8. nah, 6 kali 6, 36 36 ya. kali 36 6 kali kali 6. 6. Iya, 6 kali 36 kali 6 48. Enggak sih 6 kali 6 kali 6 6 kali 6 36. 36 kali 6 6 kali 6 lagi 36. 6 Hasilnya ya. adalah 6 ya. 96. 7 sekarang. 7. 9 kali 7. 56. Bentar, 9 kali 63. 3. 63. 3. Oke. 8 sekarang. 2. 2. 2. Enggak 4 enggak sih? 8 kali 8, 64. 4 kali 8, 32. 2 ya. 2 ya 32. 32. 9 sekarang, terakhir. 9. 9. Kita lihat. Yang 3 di sini. Yang Yang 7. 7 ya. 7. Belakangnya 7 ya. Berarti sudah kita mengurangi 3 calon jawaban yang tidak mungkin menjadi jawabannya. Oke. Terus? Nah, kalau seperti ini, mau nggak mau teman-teman harus coba secara manual. Coba yang paling kecil dulu aja. Coba yang paling kecil. 27 kali 27. Ini harus manual, mau nggak mau. Mau. Ya. 9. 9 ya. 4. 14 ya. 8. 8. 14. 1. 5. 5. Kita lihat. Hasilnya adalah 6. 9. 2. Gini ya. Yes. 729. Kita kalikan dengan 27 lagi. Oh, gini gambaran lagi. Kita bulatkan menjadi 700 dulu. 700. Yang bawah kita bulatkan menjadi 30. 700 kita kalikan dengan 30. Kira-kira mendekati nggak bilangan dengan yang di sini? Ini 21 ya? 21. 21. Soalnya ada 3 ya? Iya. Jauh ya? Jauh. Oh ya. Oke. Berikutnya. Atau saya coba dulu. Kalau saya hitung benar nggak itu tadi? Ya, jauh itu tadi. Masih jauh. Kemudian, nah mau nggak mau, kalau yang A itu bukan, tanpa harus dihitung lagi kan langsung jawab saja yang B. Jawabannya B. Gitu. Oh, siap. Oke.
12 Ah, bisa? 12 sok sikat yang 12 cobain. 12. Ya. 12 itu ada rumusnya, teman-teman. Jadi kalau kita mempunyai bentuk A A min B A kuadrat, plus B itu ya? betul sekali. Ini adalah A plus B, Hmm. A min B. Dibolak-balik pun sama. Atau A min B Hmm. kali A plus B. Sama aja. Oke. Nah, berarti poin kita itu kan tinggal kita jumlahkan antara bilangan yang berpangkat ini. Kemudian kita kalikan dengan bilangan yang setelah kita kurangkan. Kita aja. Hmm. Sebentar, ini agak nge-lag. Bener nggak suara saya? Udah benar-benar. Iya. Sudah ya? Ya, kita jumlahkan 56,34 dengan 4366. Itu kan hasilnya nanti bulat. Sepertinya 34, 4366. Kalau kita jumlahkan, itu kan hasilnya 0, ini 0, ini 0 lagi, ini adalah 0 lagi. Berarti hasilnya adalah 100 ya. 100. Oke, sekarang penjumlahannya sudah. Tinggal kita kurangkan. Depan dikurangi belakang. Berarti 56,34 kita kurangi dengan 43,66. Ini manual ya pengurangannya. 4 dikurangi 6, 14 dikurangi 6 itu kan 8 ya. Ini 12 dikurangi 6, 6. 5 dikurangi 3, 2. Kemudian 5 dikurangi 4 itu adalah 1. Nah, 12,68 dikalikan 100 menjadi 1268. Loh Kak, nggak ada yang koma 0 itu. Ya, itulah jawabannya. Jadi kalau koma 0 itu sama saja komanya nggak ada. Kak, yang si nomor 10 itu teh kan bisa dialjabarin juga ya. Bisa diumpamain pakai huruf gitu biar gampang. 10 bagian bawah ini ya. Oh, yang itu deh. Bagian bawah. Aku juga coba deh yang itu. Oke. Jadi Jalan. gini, kalau Kak Yunus memiliki A kuadrat, itu kan artinya A kali A ya. Heeh. Betul. Kemudian kalau Kak Yunus punya AB, itu artinya A dikalikan B. Heeh. Oke. Nah, bagian depan 262 anggap sebagai A. Hmm. 261 kita anggap sebagai B. Satu. Apa? Berarti kalau kita ubah menjadi huruf, berarti kan A kuadrat dikurangi B. AB atau BA sama aja. Betul? Nah, kemudian yang bagian depan itu kan A kali A, ini A kali B. B. Kemudian kita terapkan sifat distributif. Sifat distributif itu apa? Jadi kalau ada elemen yang sama, bisa kita keluarkan. Jadi ada sama-sama A, A-nya keluar, Ya. berarti tinggal yang tertinggal itu adalah yang tidak kita keluarkan. Berarti A, ini B, tandanya apa? Omin. Berarti A dikalikan dengan A min B. Artinya A dikurangi dulu dengan B, baru kita kalikan dengan si A itu. Oke, A min B, A-nya 262, B-nya 261. Kalau kita kurangkan hasilnya, Dua. Bentar. A-nya dikeluarin 262. 262 dikurangi 262 dikurangi 261 gitu. hasilnya adalah tanpa harus Dua dihitung doang ya. 1. 1. Nah, Iya. berarti ini nanti adalah 262 dikalikan dengan 1. 1. Jadi jawabannya yang D. Betul. Terlihat gampang kalau dikerjakan oleh orang lain. Coba ya. Mau nyobain Nomor yang ini dulu. Yang ini aku kirimin ya. Yang ini soal cerita sih itu kayak yang bentar ya. Nih, Oke. coba aku kirimin. Oke. Sudah masuk, Kak Yunus. Masukkan dulu dalam slide. Ya. Ih, ini soal.
Oke, apakah tulisannya terbaca, teman-teman? Atau kurang besar? Baca. Terbaca ya. Cuma Oke, itu kayak tutup di atasnya sama ini. Sama apa itu teh? Udah. ya. Ilham dan Desi akan pergi berlibur sebagai pasangan kekasih yang baru saja menikah. Mereka akan mengunjungi 5 daerah di Lampung dengan ketentuan sebagai berikut. Oke, ini bernalar ya kita ya. Daerah pertama yang dikunjungi mereka adalah Pesawaran karena ingin menikmati pemandangan pulau. Oh ya, kalau seperti ini, baca soalnya dulu. Maksudnya yang ditanyakan itu apa sih? Jadi yang paling ujung bawah ini yang kita baca. Sehingga nanti ketika membaca poin 1-5, kita sudah punya target mau apa sih gitu. Oke. Jika mereka mulai melangsungkan perjalanan itu tanggal 28 Oktober 2020, dan setiap tempat yang dikunjungi lebih dari 1 hari, jadi satu tempat dikunjungi lebih dari 1 hari, maka mereka akan meninggalkan Kasui pada tanggal berapa? Oke, kalau yang dikunjungi itu lebih dari 1 hari, itu kan minimal 2 hari ya, paling paling sebentar. 1 hari nggak boleh ya. Oke, nah kita sudah punya gambaran apa sih yang mau kita cari. Kalau tanggal 28 perjalanannya dan setiap tempat yang dikunjungi lebih dari 1 hari, maka mereka akan meninggalkan Kasui pada tanggal berapa. Ini nggak ada pilihannya ya ini ya. Sebagai nanti jawaban kita benar atau tidak. Ada pilihan gandanya nggak, Je? Ada. Ada ya? Bentar-bentar ya. Oke. Wait. A itu 7, A itu 7, B 8, B8, 9, C 9, D 9. 10, E 11. Ya, nah kita sudah punya gambaran di Ya. sini. Oke, daerah pertama yang dikunjungi mereka adalah Pesawaran karena ingin menikmati pemandangan Pulau Pahawang. Oke, yang pertama itu adalah Pesawaran. Kita lihat yang kedua, Bandar Lampung harus dikunjungi di antara urutan kunjungan ke Pesawaran dan Merak Belatung. Berarti Pesawaran dan Merak Belatung di tengah-tengahnya ada apa? Ini ada Lampung. Bandar Lampung, betul. Oke, berarti Pesawaran, kemudian 2-nya adalah Bandar Lampung. Bandar Lampung, Ketiganya berarti bisa kita anu ya, Merak Belatung. Merak Belatung. 4. Merak Belatung harus dikunjungi sebelum Kasui dan Suoh. Ini belum ada ya, Merak Belatung ya, berarti betul ya. Ya, berarti Kasui dan Suoh itu urutan pada 5. Tinggal nanti kita lihat Kasui dan Suoh itu duluan mana. Kemudian 5. Mereka melakukan perjalanan tersebut selama 17 hari. Oke, totalnya adalah 17 hari. Dengan 3 tempat wisata awal dikunjungi pada jumlah hari yang sama. Jadi ini nanti misalkan 2 semuanya. Kalau 3 semuanya, seperti itu. Paham? Kalau 4 semuanya. Ya. Oke. Kemudian, dan 2 tempat wisata terakhir dikunjungi pada jumlah hari yang sama. Bentar. Yang 45 aja ya. Sama ya. Berarti gini, yang terakhir itu kan Kasui dan Suoh. Kita nggak usah melihat urutan antara Kasui dan Suoh karena memang ini nggak penting. Yang penting kan jumlah harinya aja. Yang awal tadi kan sama 3 ini. Maka kita anggap karena kita nggak tahu harinya berapa, kita anggap sebagai X gitu aja. Kemudian yang 2 terakhir ini kan sama tapi berbeda dengan 1-3. Nah, kita anggap dengan variabel lain. Kita tulis dengan variabel lain. Misalnya Y gitu aja. Berarti X-nya ada berapa? Oh, ada 3. 3X ya berarti ya. Kalau dijumlahkan ya. Kemudian ditambah Y-nya ada 2. 2Z. Yang mana harusnya 17 hari. Nah, kemudian dari sini, karena kita hanya memiliki 1 persamaan saja, yang dilakukan itu adalah coba-coba. Melakukan coba-coba.
Misalkan X-nya itu adalah 1, Z-nya nanti berapa? Wait. Oh, ini Kasui ya yang mau ditanyakan ya. Kasuinya aja ya. Oke. Maka kita lakukan coba-coba tadi. Misalkan X-nya 1. X-nya 1. Oh ya, X dan Y itu menunjukkan apa sih? Banyaknya durasi waktu dia singgah di tempat itu ya. Nggak boleh koma ya. Iya. Ya. Harus bilangan bulat ya. Ya, Hmm. misalkan X-nya tadi 1. Berarti 3 kali 1 berapa? 3 ya. Ya. 3 ditambah berapa agar hasilnya 17? Di sini berapa 14. harusnya? 14 ya. Ya. 14. Berarti kalau 2Y itu 14, Y-nya adalah 7. 7. Boleh Mm-mm. ya? Boleh. Kita lihat, kalau X-nya 1, Eh, itu kan nggak X-nya boleh ya? nggak boleh 1 nggak sih? Heeh. Nggak boleh 1. Nah, ini hanya gambaran saja. Sekarang kita pakai X yang lainnya. Misalkan Hmm. X-nya 2. 3X plus 2Z sama dengan 17. Bernilai 2. Berarti 6 ya ini ya? 3 kali 2, 6. 6 ditambah berapa agar hasilnya adalah 17? 11. 11 ya. 2Y itu 11. Y-nya berapa? Koma nggak? Iya, koma. Nggak boleh ya? Ya. Nggak boleh. Maka kita coba dengan yang lain. Hmm. Oke. Kemudian, misal ini adalah 3. Berarti hasilnya adalah 9. Ditambah berapa? Hasilnya adalah 17. 8. 8. Boleh nggak? Y. Boleh. 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 Y-nya berapa? 4. Kalau kita hitung, X-nya 3, 3, 3, 4. Meninggalkan Kasui berarti nanti setelah ini. 3, 3, 3, 9 ya. Ya. 9 ditambah 4 itu adalah 13. 13. Mulainya 13 hari. 28. 28 udah 28 ditambah 13. Itu hasilnya adalah 11. 11 ya. 11 berarti 41 ya. Iya. Ya. 41. Oktober nggak sampai 41. Oktober sampai bulan sampai tanggal 31. berapa? 31. 31. Tinggal kita 10. kurangkan 10. 10 bulan berikutnya. Berarti 10 Oktober November. November. Ya, yang D. Ya Gitu. Allah. Itu tidak ada cara cepatnya ya, Kak ya. Kita harus cobain satu-satu. Nah, ini di sini ada triknya. Triknya itu di sini. Wait. Kita lihat 2Z. 2Z. 2Z itu kan berapapun nilai Z-nya. Itu nanti akan menghasilkan bilangan genap. Ya. Misalnya Z-nya 1. Walaupun Z nggak boleh 1 ya. 2 kali 1 hasilnya 2. 2 kali 2 hasilnya 4. 2 kali 3 hasilnya 6. 2Y selalu menghasilkan bilangan genap. Genap. Oke. Genap. Kemudian genap agar bertambah agar menjadi ganjil, genap itu harus ditambah dengan Ganjil. kalau genap ditambah genap kan tetap genap ya. Maka genap agar menjadi ganjil itu ditambah dengan ganjil. Ganjil. Nah, kemungkinan bilangan genap yang muncul di belakang 2 kan nggak boleh karena Y-nya 1 itu kan nggak boleh ya. Bisa 4, bisa 6, bisa 8 tadi. Nah, kalau 2Z-nya itu adalah 4, Z-nya kan berarti 2. X-nya ketemu nggak nanti? Ya sama sih sebenarnya. Ini juga coba-coba. Tapi ini lebih teratur daripada kita tadi yang awal. Nah, kalau Z-nya 2, ini tadi 4. Atau 4 ditambah berapa hasilnya adalah 17. Itu kan kita tambah dengan berapa itu? 13 ya. Yang belakang, yang depan 13 ya. 3X menghasilkan 13 kan nggak mungkin. Maka langsung bisa kita coret, ini nggak mungkin terjadi. Gitu. Kemudian, kalau 2Z itu menghasilkan 6, berarti yang depan sini berapa sih? 11 ya. 3X kan nggak mungkin menghasilkan 11 ya. Ya. Nggak mungkin. Kemudian yang terakhir tadi 8. 8 berarti di sini berapa sih? Oh, ini adalah 9. 3X mungkin nggak menghasilkan 9. Mungkin. Dengan nilai X-nya tadi adalah 3. Gitu. Jadi memang ada sifat-sifat, saya tuliskan ya. Jadi kalau genap kali genap. Kemudian genap kali ganjil
Apa hasilnya? Tetap genap. Mm. Kemudian kalau ganjil kali ganjil, baru hasilnya adalah ganjil. Kalau kita balik, ganjil kali genap kan sama saja dengan genap kali ganjil. Hasilnya adalah genap. Perkalian yang menghasilkan ganjil itu adalah ganjil dengan ganjil itu sendiri. Kalau penjumlahan bagaimana? Kalau penjumlahan seperti ini. Genap, atau Kak Yunus singkat aja. Genap ditambah genap. Itu hasilnya adalah genap. Nah, Genap plus ganjil, itu hasilnya adalah ganjil. Kalau pengurangan gimana? Ya sudah. Genap dikurangi genap, hasilnya adalah genap. Genap dikurangi ganjil, hasilnya adalah ganjil. Ganjil dikurangi genap, ganjil dikurangi genap, hasilnya adalah ganjil. Ganjil dikurangi ganjil, ganjil dikurangi ganjil, hasilnya adalah genap. Gitu. Oke, jelas ya. Oke, Yang berikutnya. selanjutnya. Oke. Pada hari Minggu, Dani mengunjungi perpustakaan untuk membaca buku. Di perpustakaan tersebut terdapat beberapa rak buku yang diatur dalam urutan tertentu. Rak 1 dekat dengan pintu masuk dan terhubung dengan rak 2. Oke, ini yang agak berlogika. Rak 1 itu dekat dengan pintu masuk dan terhubung dengan rak 2. Rak 2. Kemudian, dan terhubung dengan rak 3 ya. Bentar. Rak 1 dekat dengan pintu masuk dan terhubung dengan rak 2 serta rak 3. Berarti gini ya. R1 nyambung R2 dan nyambung R3. Setelah ia berjalan, ia melihat bahwa rak 3 terhubung dengan rak 4. Oke. Dan rak 5. Kemudian rak 5 terhubung dengan rak 6 dan 7. Rak 7 yang dekat dengan pintu keluar juga terhubung dengan rak 6. Berarti tinggal gini ya. Kemudian, berapa maksimal rak buku yang dapat dikunjungi Dani dalam sekali jalan dari masuk sampai keluar? Ada pilihannya enggak itu di situ? Ada enggak? Pilihannya itu A sampai E itu 3 sampai 7 rak. 3, 4, 5, 6, 7 rak. Oke. Bentar. Terdapat berapa raknya? Rak 1 dekat dengan terhubung dengan rak 2. Setelah ia berjalan, ia melihat bahwa rak 3 terhubung dengan rak 4 dan berapa maksimal rak buku yang dapat dikunjungi Dani dalam sekali jalan dari masuk sampai keluar? Oh, bentar. Saya coba membayangkan perpusnya itu bentuknya seperti apa dulu. Bentuknya seperti apa dulu. Kalau rak itu kan, kalau dilihat dari atas kan seperti ini ya. Kalau terhubung dengan rak 2 dan serta rak 3. Bentar. Ini rak 1, rak 2, dan rak 3. Saya coba membayangkan bentuk perpusnya itu gimana sih jalannya itu. Kemudian rak 3 terhubung dengan 4 dan 5. Ini ya berarti ya. Rak 5. Kemudian rak 5, 6, dan 7. Ini nanti nyambung ke bawah. Rak 6 dan rak 7. Kalau kita hitung, berarti kan ada, ya sudah, maksimal 7 ini semuanya bisa dilewati. Kan nyambung ya, Jalan ya. terhubung ya. Betul ya.
Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi semuanya bisa dilewati dalam sekali lewat pintu masuk ke pintu keluar. Yang pintu keluar, kita lihat. Pintu keluar itu rak 7 ya. Rak 7 yang dekat dengan pintu keluar juga terhubung dengan rak 6. Ini pintu keluarnya di sini. Wait. Oh, ini. Jadi gini. Jadi rak 7. Sebentar. Tapi rak 2 nggak terhubung dengan rak Rak 3 ya. 3. Iya. Nah, bentar. Kayaknya wait. Gimana ya ini gambarkannya? Rak 1 terhubung dengan rak 2 dan rak 3. Kemudian rak 3 itu ini 1, ini 2 dan 3. Kemudian 3 itu nyambung ke 4 dan 5. Anggap seperti ini. 5 itu nyambung ke 6 dan 7. 6, 7. Ya. 7 keluar. Di sini pintu keluar ya. 3, 4, 5. Iya. Bagian anggaplah ini. Oke. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kak Yunus belum bisa membayangkan. Berarti yang Ide tidak terhubung teman-teman gimana? Ide 2 dan teman-teman. 4 kan? Yang 2 tidak dan 4. terhubung itu 2, yang tidak terhubung itu kan 2 dan 4 kan? Oh berarti iya berarti gini coba. Apa pohon ke bawah 1, 3. Nah, ya 4-nya di bawah 2 4-nya di bawah 2. Enggak, apa mana? 3 dan enggak deh, benar 3. Enggak ya? Oke. Bener, 3, 4, 5. Oke. Gini ya tadi. Gimana sih? Gini ya. Oke. Iya, bener gitu. 3 hubungnya ke 4, 5. Ini 5. Nah, itu. Nah, Oke. Nah, gini gitu. ya. Oke. Berarti 1, 3, 5, 5, 6, 7. 6, 7. Oke. 1, 3, 5. Kalau langsung 7, itu kan bisa langsung keluar ya. Iya. Tapi karena 6 dan 7 itu saling berdekatan, itu kan kita kan cari yang paling maksimal. Berarti bisa ke 6 dulu, baru ke 7, baru keluar. Iya. Berarti maksimalnya Oke. ada 4. Oke. Kak Yunus baru tergambar ini tadi. Oke. Berarti bukan 7, berarti hasilnya adalah 4. 3 bisa, tapi kita cari yang paling maksimal. Berapa maksimal rak buku yang dapat dikunjungi dari dalam sekali jalan dari masuk sampai keluar. Oke, seperti itu. Ya. Kunci jawabannya itu nggak? Sama nggak? Oh, di kunci jawabannya 5. Oh, 5. Dia Atau coba mungkin caranya 4 ini termasuk ya? Mungkin ya. Jadi gini. Karena kan jumlah rak yang dilewatin nggak sih, Kak? Berarti 1, 3, 5, 6, dan 1, 7 3, gitu nggak? 4, 5, 6, 7 ya. 1, 2, Enggak. 3. 1, 3, 5, 6, 7. Rak 1, rak 3, rak 5, rak 6, rak 7. 5. 2, 3, 4, 5. Oh iya 5 ya. Kok tadi 4? Oh iya betul. 5 ya berarti ya. Tadi Kak Yunus ngitung garisnya. Oke, salah. Betul. Jadi raknya itu adalah 5. 5. Oke. Ini mah kayaknya yang urutan gini mah harus sendiri gitu loh bahasnya karena macem-macem soalnya kan. Betul. Ih, susahnya CPNS lebih gampang sih biasanya nggak ada kayak gini. Enggak ada Oke. yang Lagi musim kayak ginian soalnya di beberapa TO. beberapa TO ya. Paling duduk melingkar lah itu selalu ada. Oke. Ada nggak di sini soal seperti itu?
Aku ada sih, cuman masih kayak beda bahasan gitu deh. Harus dicari dulu sih kalau aku soal itu mah yang kayak gitu. Soalnya macem-macem kan bentuknya. Tinggal nih mau ditanyain lagi. Udah, aku udah. Udah, aku Sudah, mau ngirim lagi ya. boleh, Nah ini, boleh. aku tuh soal ceritanya, suka pusing. Soalnya kalau soal yang kayak Inge gitu, soalnya satu soal gitu buat beberapa pilihan gitu nggak sih nggak? Oh iya, tahun lalu kayak gitu. Biasanya gitu. Jadi satu soal cerita gitu tuh ada dua Heeh. pertanyaan atau tiga pertanyaan yang ditanya misalnya berapa kali melalui ini gitu nggak sih Kak biasanya? Jadi Bisa. satu soal cerita tuh Jadi ada satu uraian cerita itu bisa untuk dua 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 soal. persoalan. Heeh. Betul. Jadi soal Bisa. itu tuh dikit sebetulnya kayak cuma dua soal, cuman cabangnya banyak. Bisa, sangat mungkin terjadi itu. Jadi Oke. harus mending cari yang mendingan itu mah bahas sendiri deh itu mah soal itu mah si logika itu mah susah aku Maksudnya jadi ada cara cepetnya nggak sih dengan yang kayak gitu? Dengan soal-soal kayak gitu tuh? Mungkin ada ya. Kita tidak untuk cara bakunya, untuk cara cepatnya Heeh. itu tetap kita harus melihat bentuk soalnya. Bentuk Heeh. soalnya. Jadi tidak bisa kita bakukan, oh ini cara ini nanti bisa untuk soal semacam itu, belum Heeh. tentu juga. Oke, oke, oke. Ini yang pertama, yang si tiga soal saya itu cobain. hmm, ini yang kedua, Hmm. Ini masih belum yang berpapasan sih, ini masih yang normal. Perbandingan normal. senilai tidak senilai. Yang berpapasan sih ada rumusnya sih emang cepetnya. Nah, sip. Coba. Kita mulai dari sini dulu. Mm. Seseorang meminjam uang di sebuah koperasi memberikan bunga 15% per tahun sebesar 15 juta. Wow, jika ia mengangsur 1 juta sekian per bulan, maka lama ia meminjam adalah oke. Untuk untuk menghitung ini, kita harus kalau kita minjam uang, itu kan berarti yang kita kembalikan adalah pinjamannya plus bunganya ya, betul Terus ya? bunga, oke. Plafon nama si Nah, bunga. bunganya 15% per tahun. Hmm. Kemudian besar pinjamannya adalah 15 juta ini. Kalau kita hitung bunganya per tahunnya itu berapa sih? Berarti 15 juta ini kita kalikan dengan apa? 15%. 15%. Ini ya. Iya, 2 Bisa juta kita 200. coret-coret ini. 15 kali 15, 225 ya. Hmm. 225. Nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Hmm. Oke, berarti bunganya sebesar 2.250.000. Oke, Ya, betul? ya. Berarti uang yang dikembalikan, uang yang kembali ke koperasi, itu kan berarti 15 juta Plus ditambah ini. 250. Heeh. Betul. Nah, kita totalkan. Berarti 17, 250. 250. Sip. Terus angsuran itu langsung dibagi angsuran aja gitu? Bisa dibagi, tapi bisa kita berlogika aja. Berlogika aja. Kalau 1 juta, kita anggap 1 juta kita aja. Heeh, heeh. Ke 17 juta, itu kan 17 bulan ya. Ya. 17 bulan. Kemudian, itu kan kasarannya, 17. Berarti nanti kita lihat yang terdekat, bisa 15 dan 18 itu. Oke. Betul? Kita sekarang coba satu persatu. Kalau ini tadi, kita bulatkan 1 juta agar menjadi 17, padahal lebih, itu kan perlu 17 bulan. Plus plus. Heeh. 17 bulan. Nggak mungkin dong 15 bulan. Ya nggak mungkin. Maka jawabannya adalah yang ini. Tanpa 18. harus kita hitung. Tapi kalau hitung manual berarti si ini aja kan jumlah total si plafon tambah bunga dibagi si angsurannya aja ya. Betul. Soalnya koma-koma gitu loh 16,8 something gitu. Jadi kalau ngitung tuh lama gitu. Lama banget ya. Ini Oh, Kak Yunus coba buktikan ya, apakah betul. 17, 250 kita bagi dengan 1, 0, 2, 0,
833. Ketemunya 16,89. Hmm. 16,89. 15 bulan nggak mungkin dong. Nggak Hmm. mungkin ya. Maka yang paling mungkin adalah 18 bulan ini tadi. 18 ya. Kita cari pendekatannya aja. Pendekatannya. Oke, oke, oke. Ya udah kalau gitu. Next aja, next. Next. Oke. Yang selanjutnya. Nah, ini. Oke. Solihin melakukan perjalanan dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 48 km per jam. Artinya 1 jam menempuh 48 km. Kemudian ia kembali lagi ke kota B dari kota B ke kota A dengan kecepatan rata-rata 65 km per jam. Jika jarak kota A dan B itu adalah 156 km, maka kecepatan rata-rata seluruh perjalanan Solihin itu adalah berapa? Oke, kita buat ilustrasi biar mudah. A dan B itu jaraknya adalah 156. Kemudian ketika berangkat itu kecepatannya adalah 48. 48 km per jam. Berarti 2 jam lebih ya? 3 jam lebih ya? Apa? Yang mana Kak tadi? Kalau Kapan tadi? kecepatannya 48 km per jam, Oh, untuk menempuh 156, itu kan 3 jam ya? Sekitar oh 3 iya. jaman. Sekitar 3 3 jam. jam. Oke, kita nggak usah kita cari dulu aja. Kemudian yang ketika kembali, itu kan kecepatannya 65 ya? 65. 65 kalau kita kalikan 2, itu kan sudah 130-an. Berarti sekitar 2,5-nya ya? 2,5 jam. Oke. Sekarang, kalau bentuknya koma-koma, 156. caranya adalah kita cari, wait. Bentar, Kak Yunus, coba pikirkan dulu. Kecepatan rata-rata ya. Kecepatan rata-rata. Jadi kita cari dulu durasi ketika berangkat itu perlu berapa jam. Berapa jam? Kemudian ketika pulang itu perlu berapa jam. Ya udah. Oke, kita coba gunakan pendekatan aja. Kita Itu coba gunakan pendekatan. 56 Kalau enggak, bagi 48 atau gitu. kalau atau kalau enggak, kita langsung hitung pun juga enggak apa-apa. 156 dibagi dengan 48. Bagi 48. Bagi 48. Emang bisa ya? Enggak bisa ya? 3,2. Bentar. Bisa 3 jam 3,25. 3,25 tuh berapa 3, jam? 3 jam berapa menit tuh? 25 teh. Seperempat. 0,25 itu kan seperempat ya? Seperempat. Seperempat jam ya? 15 menit ya? Berarti 3 jam 15 Oke. menit. 3 jam 15 menit. Hmm. Kemudian yang kedua, sama. Untuk durasi ketika kecepatannya 65. Berarti 156 dibagi 65. Berapa ini ketemunya? 2,4. 2,4. 2 jam berapa sih? 20 menit. Nah, kalau koma 4-nya, 2 ini. jam. Jadi 2 jam 0,4 jam. Betul ya? 2 Iya. jam plus 0,4 jam. 0,4 itu kan 4/10. Oke. Betul? Oke, 1 jam itu kan 60. 60. Betul. Coret 24. nolnya seperti ini, 24. 24. Oh, 2 jam 24 menit. 2 jam 24 menit. Betul. Oke. Terus? Oke, sekarang kita totalkan jarak tempuhnya. Dia kan pulang pergi ya. Ya. Berarti 156 ditambah 156 ya. Berarti 312. Iya. Betul? Total jarak Kemudian mereka pulang pergi ya. kemudian dibagi waktu total yang diperlukan ketika berangkat dan pulang. Kita totalkan aja. Yang awalnya tadi 3 jam 3 jam 15 15 menit ditambah 2 jam 24 menit. Berarti 5 jam 39. 39 ya. 39 menit. Terus? Oke. 39 ini kita bulatkan saja menjadi 40. Oke. 5 jam 40 menit.
Mm-mm. Nah, 40 menit itu 0, berapa jam sih? 40. Jadi kalau 40 itu 1 jam itu kan 60 ya. Kita kalikan berapa sih? Em, Terbayang nggak? Kalau 60 kita bagi 3 berapa? 20. 10. 20 ya. Agar menjadi 40, kita kalikan Ah, emang bisa gitu? 2. 2. Oh iya 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 iya, 2. Betul ya. Berarti Iya. pembaginya adalah 3, pengalinya adalah 2. 2. Oke. Mm-mm. Berarti ini nanti adalah 2/3. Atau 2/3 itu kalau kita jadikan desimal, itu berapa ya? 2/3. 2/3, 6. 0,66. Berarti 5,66 jam. Maka nanti hitungannya adalah seperti ini. 312, 5,66 jam. Oke. Ini sepertinya soalnya apa ya itu ya? Kalau Ketik nggak TIPU itu, angkanya? angkanya jelek banget ya itu ya. Angkanya Paling sangat benar jelek nanti sekali. apa tuh B? Yang mana? Eh, jawabannya apa berarti itu? Berapa itu tadi teh? Coba. Coba 312 saya hitung ya. bagi 5,66. 55,1. 6. 5,12 ya. Ini sangat jarang sih kalau seperti ini. Ima terlalu ini ya. Sangat jarang. Out of Paling champion dekat ini ya. B. Oh iya iya. Cuman berarti rumusnya teh gimana? Berarti nyari si kecepatan itu teh. Kecepatan rata-rata, jarak Mm-mm. tempuh semuanya, dibagi Dibagi. total waktu yang diperlukan. Oke, oke, oke. Siap, siap. Coba Kak satu. Yunus pernah mendapati soal ini, tapi ini kayaknya pernah keluar di SNBT. Jadi masuk kampus Katanya itu. sih Ini kayaknya gosip-gosipnya nggak soal mungkin. soal SNBT jauh lebih susah dibandingkan CPNS katanya ya. Kata Nah. sepupu aku yang masih SMA. Dia lihat soal CPNS gampang banget katanya. Jadi ini memang tipe soal yang SNBT. Kak Yunus pernah mendapati soal seperti ini. Sangat Oh, jarang sih kalau keluar di CPNS ya. CPNS. Ini Ya, soalnya memang. oke. Coba satu lagi Kita Kak lihat yang terakhir yang udah. terakhir ini ya. Nah, ini aku pusing Untuk banget mendapatkan keuntungan total dengarnya. sebesar 21%, seorang pedagang bakso harus menjual 100 porsi dengan harga 11.000 per Hmm, mangkuknya. Karena oke. sepi, ia hanya mampu menjual 87 porsi. Selisih persentase keuntungan yang diharapkan dengan yang diperoleh itu adalah berapa? Oke, berarti kalau terjual 100 porsi dengan harga 11.000, yang dia dapatkan berapa? 1.100.000 Uangnya, kan uangnya. 1.100.000. Harusnya dapatnya 1.100.000 tuh. Harusnya kan dapatnya ini. Eh, Tapi Oke, kemudian realitanya berarti tinggal 87 ini dikalikan dengan 11 ini ya, ya 957. yang terjual. 957. 57. Nah, Oke, terus kemudian apa yang kita lakukan? Nah, untuk mendapatkan keuntungan total sebesar 21%, seorang pedagang harus menjual ini. Jadi kalau yang dia dapatkan sebesar 1.100.000, keuntungannya itu adalah 21%. and Keuntungan itu persentasenya gimana? Persentase keuntungan itu untung hmm, dibagi modal Modal kali kali 100. 100%. satu. Seperti ini. Hmm. Nah, kemudian, wait, sebentar. Oh ya, kita belum tahu modalnya juga ya. Iya, kita nggak tahu justru harga si aslinya dia itu tuh berapa. Apa cari dulu ininya aja ya, untungnya dapat 21% kali ini. Nanti kan ketahuan untungnya berapa. Oh ya, ini tadi 100% berarti gini. Kalau kita cari untung, berarti kan 21% dikalikan dengan modal Hmm. dibagi dengan 100%. Hmm. Betul? Kemudian Hmm. kita coret persennya. Oke, untungnya itu adalah modal dikalikan 21/100 ini. Untungnya yang dia dapatkan. Kemudian, untuk mendapatkan untung di sini, maka caranya sama. Kita nggak tahu untung di sini itu berapa persen, tapi yang jelas, untung yang di sini dibagi modal dikalikan dengan 100% juga.
Hmm. Nah, untungnya itu kan bisa kita masukkan dengan nilai ini tadi. 21 kali modal per 100. Hmm. Kita belum tahu sini ya. Oke, kita masukkan nilainya. Untung itu adalah 21 kali modal dibagi dengan 100 dibagi dengan modalnya ini tadi. Hmm. Kemudian dikalikan dengan 100%. Persen. Oke, modal dengan modal nanti boleh tercoret. Oke. Kemudian 100 dengan 100. Kok sama ya? Kok 21 ya? Harusnya enggak Cari, ya. cari harga jualnya dulu, Kak. Nyari Harga modalnya. jualnya dulu ya. Hmm. Wait. Eh, Hmm. bentar. Oh iya, iya, iya. Oh, coba gini. Untungnya itu 21%. Ini omset ya ini namanya ya. Omset. Omset itu berarti modal plus untung. Iya. Oh ya. Oke, oke. Aja cari dulu modalnya nggak sih? Bentar. Ya, kita coba substitusikan. Modal plus untung itu adalah 1.100.000. Hmm. Kemudian untung eh gini, coba yang kedua. Berarti modal plus untung 1, untung 2. Ini yang tadi berikutnya tadi adalah 957. 57. Oke. Oh ya, tinggal kita selisihkan aja. Kalau kita kurangkan, modalnya kan sama ya. Iya. Modalnya sama. 1 juta. Habis untung 1 dikurangi untung 2 Uang. sama dengan kalau kita kurangkan 3. 143. 400, 143 nggak sih? 143. 143. Hmm. Oke. Aku sih langsung bagi sama si harga ininya ya. Harga yang dia jual gitu. 11.000 itu ya. Oh, kali 100. Oh, coba. Kalau 11.000, oh ya Oh, ini ketemu ini. 143 dibagi 11. Itu kan 100. 13 ya. Oh, Ya, 13. itu 13 ada ya? ada sih B Ada. jawabannya. Cuman aku masih nggak ngerti logika jalannya gitu. Logikanya. Ya kan? Itu tuh cara feeling sih sebetulnya. Cuman tapi nggak ketemu jalannya. Soalnya aku ngejelasin ke orang lain tuh mereka nggak ngerti pakai cara yang aku pakai gitu. Tapi jawabannya emang itu, tapi gak tahu ngejelasinnya gimana gitu. Bingung karena nggak bisa pakai rumus apa cari harga apanya dulu gitu. Aku tuh nggak tahu jalannya gimana gitu Kak. Ini tuh. Ya, Iya kan? Persentase untung. 11.000. Oh iya sih. Hmm. 11.000 itu kan yang harga jual ya. Itu kan bisa juga kita anggap sebagai modal plus keuntungan ya untuk 11.000 itu. Jadi modalnya misalkan 8.000, berarti untungnya adalah 3.000. Itu contoh aja. Secara matematisnya agak sulit dipahami ini. Kan? Ya udah, tapi aku ngerti sih pakai cara ini. Paham ya? Paham Oke, sih. gini aja. Pakai ini tadi. Jadi yang 1.100.000 itu adalah modal plus untungnya. Kemudian yang kedua, 957 itu modal plus untung juga. Tapi Hmm. untungnya beda. Untung Hmm. 1, untung 2. Hmm. Kemudian kalau kita kurangkan modalnya habis, untung 1 dikurangi untung 2. Ini yang ekspektasinya tadi, ini yang realitanya.
Berarti selisihnya itu adalah sekitar 143 tadi. Kalau kita bagi dengan harga jualnya, itu hasilnya adalah 13. Anggap sebagai 13% gitu aja. Oke. Ya udahlah, udah ngerti. Ya, gitu aja. Ya udah itu aja. Ada lagi? Cukup? Udah sih, cukup Inga udah. Oke, itu teman-teman untuk pembelajaran TIO pada malam hari ini. Semoga bisa dipahami ya. Iya Semoga bisa. penjelasannya bisa dipahami. Heeh. Dan misalkan nanti mau lanjut, nanti bisa menghubungi saya Ya nanti lewat aku kanal. ya aja. Heeh. Ntar aku Oh WhatsApp. ya, untuk aksesnya nanti, saya berikan contoh ya. Akses websitenya nanti. Kalau kita latihan, itu kan kalau kita latihan lewat tryout itu kadang kan malas ya, teman-teman. Karena banyak banget seabrek dan harus dikerjakan dalam waktu tempo tertentu. Nah, saya punya yang nanti bisa teman-teman akses, tapi besok Senin baru bisa teman-teman dapatkan. Nanti teman-teman bisa latihannya itu per soalnya aja. Jadi misalkan seperti ini. Jadi ada daftar soal, kemudian ada riwayat. Riwayat itu adalah soal-soal yang sudah teman-teman kerjakan nanti. Daftar soal adalah soal yang belum teman-teman kerjakan. Contohnya seperti ini. Kak Yunus buka yang TI 0005. Nah, nanti muncul soal, nah kan bisa buat latihan tanpa harus terpacu dengan waktu. Teman-teman kan pengennya kan santai aja ya. Santai aja. Nah, kita kerjakan berikut ini operasi hitung campuran yang hasilnya paling besar. Misalkan saya menjawab yang C, tinggal jawab aja. Oh, bentar. Kok tidak ditemukan? Bentar. Kita coba yang satunya aja. Contohnya yang ini. Anggap saya jawab yang B. Salah ternyata. Oh, salah. Nanti sudah muncul statusnya, teman-teman. Oh, pekerjaannya salah. Nanti bisa lihat pembahasannya. Ini belum saya masukkan. Kemudian di riwayat soal nanti bisa teman-teman lihat, oh yang tadi dikerjakan salah ternyata. Salahnya di sini. Nanti bisa dilihat pembahasannya. Besok saya kasihkan ya, teman-teman ya. Oh iya. Dia khusus apa TIO aja dan perlatihan soal tuh ini ya beda apa sih maksudnya tuh soalnya tuh sama gitu. Yang ini kemampuan yang deret, yang ini soal cerita gitu ya tadi ya. Ini tadi subtesnya ada sesuai dengan SKD-nya. Kemudian ada tipenya, bisa dipilih nanti. Ada verbal, gitu. Ada figural dan sebagainya. Oke, ya udah. Gitu Kalau ya, materi Kak Nana? PDF-nya Kak, materi PDF-nya juga ada. Ada. Nanti saya share ya. Oke. Seperti itu. Cukup? Cukup. Oke, gitu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk SKD nanti. Semoga mendapatkan hasil terbaik. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama.